Kang Deddy. Malam itu, lampu-lampu studio menyala terang seperti biasa. Kursi-kursi disusun rapi, kamera bersiap merekam setiap gerakan, dan penonton datang dengan ekspektasi akan debat politik yang penuh intrik dan adu argumen. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa malam itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, lebih menyentuh, dan lebih jujur dari yang pernah mereka saksikan. Di atas panggung, bukan hanya para politisi yang berdiri. Ada sosok-sosok yang biasanya tak diberi tempat di ruang publik. Seorang petani tua dengan wajah terbakar matahari, ibu penjual gorengan dengan tangan yang masih bau minyak, dan guru ngaji kampung dengan sarung lusuh tapi mata berbinar. Mereka bukan bintang tamu, tapi bintang sebenarnya malam itu. Bukan suara lantang yang membuat hadirin terpaku, melainkan kesederhanaan yang mereka bawa. Tak ada naskah yang mereka hafal. Tak ada strategi komunikasi, hanya suara yang lahir dari kenyataan yang selama ini dibungkam oleh sorotan politik dan debat kosong. Panggung yang biasanya digunakan untuk saling serang kini menjadi ruang pengakuan. Mikrofon yang biasanya menyuarakan janji-janji manis kini menangkap keluh kesah yang tak pernah sampai ke telinga penguasa. Sebuah panggung berubah fungsi, dari arena pencitraan menjadi mimbar kejujuran. Mereka tidak menuntut kekuasaan, tidak mengemis perhatian. Mereka hanya ingin didengar. Saat petani bercerita bagaimana pupuk langka memaksanya menjual kambing terakhir, seisi ruangan terdiam. Bukan karena keheningan dipaksakan, tapi karena kesedihan itu terasa nyata, merambat ke hati siapapun yang masih punya nurani. Najwa, yang biasanya piawai mengarahkan percakapan, hanya mampu menatap. Matanya tak berkedip, mungkin menyadari bahwa malam itu, pertanyaan-pertanyaannya tak lagi relevan. Karena panggung bukan lagi miliknya, rakyatlah yang memegang kendali. Kamera yang biasanya membidik wajah-wajah elit kini merekam air mata seorang ibu yang mengaku harus memilih antara membeli nasi atau membayar listrik. Dia tidak menangis karena ingin dikasihani, tapi karena selama ini suaranya hanya dianggap latar belakang. Di pojok studio, seorang guru ngaji berbicara pelan tentang generasi muda yang kehilangan arah karena kurangnya perhatian. Tak ada kata-kata keras. Tapi setiap kalimatnya menyentuh, seolah mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal gedung megah dan seragam rapi, melainkan tentang keteladanan yang tak bisa dibeli. Satu persatu, mereka bicara. Dan anehnya, tak satu pun perlu berteriak. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, kejujuran lebih keras dari amarah. Fakta lebih memukul daripada retorika. Dan ketika lampu sorot tetap menyala, semua orang di ruangan sadar, ini bukan panggung politik biasa. Ini mimbar rakyat sejati, tempat di mana suara kecil akhirnya menjadi gema yang menggetarkan jiwa bangsa. Setelah suara-suara rakyat mengguncang studio, suasana berubah. Bukan karena panggung menjadi sunyi, tapi karena ada sesuatu yang bergeser di dalam hati semua orang yang hadir malam itu. Kejujuran yang terlontar begitu polos menyibak tabir tipis yang selama ini menyembunyikan bau busuk kekuasaan. Dari balik meja elegan yang mengkilap, Kang Deddy duduk tenang. Tidak gelisah, tidak menunjukkan amarah. Wajahnya hanya memancarkan satu hal, kelelahan melihat sandiwara yang tak kunjung usai. Di matanya, dunia politik bukan medan gagah-gagahan, melainkan ladang janji yang dipanen oleh mereka yang tak pernah menanam. Kenapa kita biarkan korupsi tumbuh diam-diam seperti jamur di musim hujan? Pertanyaannya meluncur tanpa emosi, namun menghantam seperti tamparan. Tak ada yang menyela, tak ada tepuk tangan, hanya kesunyian yang lebih nyaring dari sorak-sorai. Ia tidak sedang berorasi, ia bercerita tentang proposal rakyat yang tak pernah dibaca, tentang dana bantuan yang menguap sebelum sampai, dan tentang program-program mewah yang tak menyentuh bumi tempat rakyat berpijak. Setiap kata seperti membuka luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Najwa, yang biasanya punya tanggapan tajam, memilih diam. Mungkin karena untuk pertama kali dalam karir jurnalistiknya, ia merasa pertanyaan terbaik bukan datang dari dirinya, melainkan dari hati nurani rakyat yang akhirnya bersuara melalui sosok di depannya. Kang Deddy kemudian menoleh pada sang petani yang tadi bercerita. Saya malu, katanya pelan, karena selama ini kita lebih sibuk berdebat soal siapa paling suci, siapa paling nasionalis, padahal perut rakyat kosong tak pernah jadi agenda utama. Kalimat itu sederhana, namun menciptakan gelombang emosi yang terasa hingga barisan bangku penonton. Isu agama pun disentuhnya tanpa ragu. Tapi bukan untuk dipolitisasi, justru untuk dikritisi. Tiap musim pemilu, nama Tuhan diusung ke panggung.
Tapi setelah terpilih, sujud syukur berubah jadi pesta kemenangan. Rakyat ditinggal lagi. Beberapa kepala di studio tertunduk, entah karena setuju atau merasa tertampar. Bau busuk itu, kata Kang Deddy, bukan hanya datang dari 1-2 oknum. Tapi dari sistem yang sudah lama membiarkan kekuasaan tumbuh tanpa kontrol. Yang kecil disalahkan, yang besar dilindungi. Yang miskin diperiksa, yang kaya dilupakan. Dan yang paling menyakitkan, menurutnya, adalah ketika suara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu tiba. Setelahnya, semua janji menguap, semua mimpi dikubur di bawah meja rapat yang dingin dan steril dari rasa iba. Rakyat bukan tangga, katanya, mereka fondasi. Dan tanpa fondasi, semua gedung akan runtuh. Suasana studio memanas, bukan karena perdebatan, tapi karena realitas yang tak bisa lagi disangkal. Tak ada drama, tak ada gimmick, hanya pengakuan yang disampaikan dengan jujur, tentang politik yang kehilangan ruh pelayanan dan hanya menyisakan ambisi. Najwa akhirnya bersuara, pelan, apa Bapak tidak takut bicara seperti ini di ruang publik? Kang Deddy tersenyum samar, takut, saya lebih takut anak saya tumbuh di negeri di mana kebenaran harus disembunyikan. Jawaban itu tak perlu dibalas. Karena semua orang tahu, itulah satu-satunya alasan mengapa malam itu terasa begitu berbeda. Dan di detik itulah, panggung benar-benar berubah. Bukan lagi ruang debat, tapi tempat perhitungan. Bukan antara dua tokoh, tapi antara nurani dan kekuasaan. Antara rakyat yang ditinggalkan, dan segelintir orang yang selama ini terlalu nyaman duduk di atas penderitaan mereka. Setelah Kang Deddy menutup kalimatnya dengan ketegasan yang sulit dilupakan, suasana di studio tidak kembali seperti semula. Ada kekosongan aneh, bukan karena hilangnya suara, tapi karena ruang itu terasa terlalu kecil untuk menampung kesadaran yang baru saja meledak. Sesuatu telah terguncang, dan kini giliran mereka yang biasanya duduk di barisan belakang untuk berdiri ke depan. Seorang pria kurus dengan wajah penuh keriput maju perlahan. Tangannya gemetar, bukan karena gugup, tapi karena terlalu sering menggenggam cangkul di bawah terik yang tak pernah peduli. Namanya Pak Samin, petani dari lereng gunung yang jalannya rusak sejak anak sulungnya belum lahir. Malam itu, ia bicara, dan seluruh ruangan mendengarkan seperti sedang menyimak seorang pemimpin sejati. Saya bukan siapa-siapa, katanya. Tapi saya tahu apa rasanya diminta memilih setiap 5 tahun, lalu dilupakan selama 5 tahun berikutnya. Kalimat itu tidak retoris, itu kenyataan yang menamparkan lebih keras dari kritik manapun. Beberapa wajah di studio mulai berubah, sebagian menunduk, yang lain tampak berkaca-kaca. Lalu muncul Bu Rina, penjual gorengan dari gang sempit di kota kecil. Ia tidak memakai bahasa tinggi, tapi setiap ucapannya mengandung beban hidup yang beratnya tidak bisa diukur dengan grafik ekonomi. Harga minyak naik, listrik nunggak, tapi saya masih diminta sabar, sabar terus. Sampai kapan? Katanya lirih, namun menghunjam dalam. Malam itu, suara-suara kecil yang selama ini tercekat di tenggorokan rakyat kecil, akhirnya menemukan jalannya keluar. Dan anehnya, tidak ada yang menyela. Tidak ada yang meminta mereka mempercepat atau mengakhiri. Karena semua tahu, untuk sekali ini saja, biarkan mereka bicara sampai tuntas. Seorang pemuda dari desa terpencil maju dengan membawa foto ayahnya yang meninggal karena gagal mendapatkan layanan kesehatan. Kami tidak butuh bantuan sesaat. Kami butuh sistem yang tidak pilih-pilih, ucapnya. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Sorot mata orang yang sudah terlalu lama dibiarkan bertahan sendiri. Dari sudut studio, seorang guru ngaji bernama Ustaz Karim berdiri dengan tenang. Ia tidak marah, tidak meratap. Ia hanya mengingatkan, negara ini tidak kekurangan cerdas, hanya kekurangan adil. Ucapannya bergema, seolah menjadi doa kolektif dari mereka yang selama ini berlutut bukan untuk kekuasaan, tapi untuk harapan yang tak kunjung datang. Semua yang hadir mulai merasakan bahwa malam itu bukan sekadar tayangan. Ini adalah lembar baru, di mana peran utama bukan lagi milik elit yang fasih bicara, tapi milik mereka yang biasanya hanya jadi statistik. Dan ternyata, ketika diberi ruang, mereka mampu menyampaikan isi hati dengan ketulusan yang tidak bisa disangkal. Kang Deddy tidak memotong. Ia memilih mendengar, sepenuh hati, seperti seseorang yang benar-benar paham bahwa kekuasaan seharusnya dimulai dari mendengar, bukan memerintah. Ia berdiri, bukan untuk menanggapi, tapi untuk memberi ruang lebih lebar. Silakan, panggung ini bukan milik saya. Ini milik kalian, katanya.
Nachua pun ikut terdiam. Malam itu, ia tidak tampil sebagai pewawancara. Ia menjadi saksi dari momen langka di mana rakyat akhirnya menemukan suaranya. Dan ketika kamera terus merekam, yang terekam bukan lagi debat atau opini, tapi kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Tak ada sorotan khusus, tak ada musik dramatis, hanya cahaya biasa, suara lirih, dan keberanian yang tumbuh dari penderitaan. Tapi justru itu yang membuat malam itu begitu mengguncang, karena untuk pertama kalinya, rakyat kecil tidak hanya ditonton, mereka didengar. Dan ketika giliran terakhir berbicara, seorang anak kecil maju dengan polos membawa tulisan dari kertas sobekan, "Bapak saya bilang, Indonesia itu rumah kita semua. Tapi kok rumahnya cuma diperbaiki kalau tamu mau datang." Ruangan hening, tak seorang pun bicara, karena malam itu, semua akhirnya sadar, inilah wajah asli Indonesia. Lelah, jujur, tapi masih berharap. Studio yang semula penuh percakapan kini berubah menjadi ruang sunyi yang nyaris sakral. Setelah suara rakyat bergema dengan cara yang belum pernah terdengar sebelumnya, seolah semua orang tahu bahwa satu kata tambahan bisa merusak kesakralan momen itu. Diam, bukan karena takut, tapi karena hati-hati. Karena ada sesuatu yang baru saja lahir, kesadaran kolektif yang tak bisa diabaikan. Kang Deddy berdiri dari kursinya, langkahnya pelan, matanya menatap mereka satu persatu, Pak Samin, Bu Rina, pemuda dengan foto ayahnya, Ustaz Karim, bahkan anak kecil yang membawa secarik kertas. "Kalau saya boleh memilih," katanya tenang, "saya lebih ingin berdiri di antara kalian, daripada duduk bersama mereka yang tak pernah benar-benar melihat." Ruangan kembali senyap, tak satu pun berani menyela. Kata-katanya tidak meledak, tidak membakar, namun justru karena kelembutan itulah maknanya terasa jauh lebih menusuk. Di balik kalimat sederhana, tersembunyi rasa lelah yang selama ini ditahan, dan kepedihan yang dipikul dalam diam. Ia melanjutkan, "Kita sering bicara soal pembangunan, tapi siapa yang dibangun? Gedungnya tinggi, tapi harga beras naik. Jalan lebar, tapi sekolah rusak. Apakah kita sedang membangun negeri, atau hanya membangun citra?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, tak terjawab. Seorang pria di antara penonton menundukkan wajahnya. Tak jelas apakah ia merasa bersalah atau tersentuh. Tapi malam itu, banyak yang merasa seperti bercermin dan melihat bayangan yang tak mereka sangka ada. Kata-kata Kang Deddy bukan seruan revolusi. Ia tidak mengajak rakyat turun ke jalan, tapi mengajak mereka kembali percaya pada kekuatan suara mereka sendiri. Kita tidak butuh pemimpin yang sempurna. Kita butuh yang mau mendengar sebelum memutuskan, yang mau berjalan sebelum menunjuk arah, ucapnya mantap. Nachua menatapnya lama, tak seperti biasanya, ia kehilangan kata. Bibirnya terbuka, namun tak satu pun pertanyaan keluar. Mungkin karena ia sadar, yang terjadi malam itu bukan diskusi, melainkan peristiwa. Bukan debat biasa, tapi detik-detik di mana suara rakyat benar-benar mengguncang tatanan. Ketika Kang Deddy menoleh ke kamera, suaranya sedikit serak. Untuk kalian yang menonton dari rumah, yang sedang berjualan di pinggir jalan, yang bekerja sampai larut malam, yang mengajar dengan gaji kecil, yang hidup tanpa jaminan, ketahuilah, kalian bukan latar belakang. Kalian inti dari negeri ini. Beberapa orang di studio mulai menyeka air mata. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka merasa dilihat tanpa perlu memamerkan luka. Dipahami tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Dan dihargai tanpa harus memohon. Anak kecil yang tadi membaca tulisan mendekat ke arah panggung, tanpa disuruh, tanpa didorong. Ia memeluk Kang Deddy, spontan, hangat, tulus. Tak satu pun penonton bisa menahan emosi. Bahkan kamera pun tak mampu menyembunyikan getaran kecil dari tangan sang juru kamera. Dalam pelukan itu, ada simbol. Simbol bahwa politik tak harus menjadi alat dominasi. Ia bisa menjadi jembatan antara impian dan kenyataan, antara suara kecil dan panggung besar. Malam itu, politik berubah wujud, dari menakutkan menjadi menyentuh. Dan seluruh Indonesia, yang menonton dari layar kaca, dari gawai kecil, dari warung kopi hingga ruang keluarga, terdiam. Bukan karena tidak punya opini, tapi karena hati mereka baru saja disentuh oleh sesuatu yang jarang muncul dari panggung politik, kejujuran yang disampaikan dengan kasih. Malam terus merambat, namun tak seorang pun di studio ingin beranjak. Ada magnet aneh di udara, bukan karena popularitas, tapi karena ada harapan yang baru saja dihidupkan.
Harapan yang selama ini nyaris padam di tengah janji-janji kosong dan wajah-wajah politik yang berubah-ubah seperti topeng. Panggung itu sudah tak lagi menyerupai studio televisi. Ia telah menjelma menjadi ruang pengakuan nasional. Sebuah tempat di mana keheningan bukan pertanda kekosongan, tapi bukti bahwa kata-kata sebelumnya telah mengisi ruang hati yang paling dalam. Kang Deddy duduk kembali, kali ini tidak sebagai politisi, tidak pula sebagai narasumber. Ia duduk seperti rakyat lain, bagian dari mereka yang selama ini mendengar, kini memilih menjadi pendengar. Saya tidak ingin jadi pejabat, katanya dengan suara yang nyaris seperti bisikan, saya hanya ingin kalian tidak merasa sendirian lagi. Suara itu tidak menggetarkan ruangan dengan keras, tapi justru mengguncang dari dalam. Bukan karena dramatis, tapi karena terlalu nyata untuk diabaikan. Kalimat itu menutup perjalanan panjang malam itu, seolah menyimpulkan isi hati banyak orang yang tak pernah punya kesempatan untuk bicara. Najwa akhirnya bersuara, pelan, tapi pasti. Apa yang terjadi malam ini bukan hanya program televisi, ucapnya. Ini adalah pengingat bahwa negeri ini masih punya harapan, selama masih ada yang mau berkata jujur dan yang lain rela mendengarkan. Tidak ada pemenang, tapi juga tidak ada yang kalah. Karena panggung itu telah menolak logika kompetisi. Ia lebih memilih menjadi ruang pertemuan antara luka dan cinta, antara kecewa dan keyakinan yang tersisa. Sebuah ruang yang tidak menuntut kesempurnaan, hanya keikhlasan untuk saling memahami. Penonton berdiri satu per satu. Bukan karena disuruh, tapi karena terdorong oleh rasa hormat yang tumbuh spontan. Tepuk tangan pun tak terdengar meriah, namun menggema panjang, karena bukan merayakan penampilan, tapi kejujuran yang telah lahir malam itu. Di luar studio, ribuan komentar mulai membanjiri media sosial. Namun kali ini, bukan komentar sinis atau provokatif. Banyak yang menulis, saya merasa bicara malam ini meskipun saya hanya menonton. Yang lain menulis, akhirnya, ada yang benar-benar mewakili kami. Debat yang awalnya diharapkan menjadi adu strategi berubah menjadi ruang penyembuhan. Penyembuhan bagi bangsa yang sudah terlalu lama memendam luka sosial, politik, dan ekonomi. Sebuah peristiwa langka di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tapi juga dihormati. Ketika kru mulai merapikan alat, tak satu pun wajah yang terlihat lelah. Justru sebaliknya, mereka seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang mengubah pandangan mereka tentang peran media, panggung politik, dan arti menjadi warga negara. Anak kecil yang tadi membawa secarik tulisan pulang dengan senyum. Di tangannya, kertas itu kini dilipat rapi, tapi maknanya tidak ikut dilipat. Ia akan tumbuh besar dengan cerita bahwa suatu malam, suara seperti miliknya, yang selama ini hanya berbisik di rumah, akhirnya bergema sampai ke panggung paling terang. Dan malam itu pun ditutup dengan satu keyakinan sederhana namun dahsyat, negeri ini masih punya harapan. Selama panggung-panggung diisi oleh keberanian untuk berkata jujur, dan telinga yang bersedia mendengar suara yang selama ini tenggelam.